selamat datang kembali ya di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau fokus nih ke satu bagian spesifik dari materi yang Anda bagikan. Bab 9 judulnya Privilege Your Principles atau mengutamakan prinsip Anda. Ini bagian yang wah bener-bener nantang kita buat ngelihat ke dalam diri. Iya betul, penting ini. Jadi misi kita kali ini tuh gimana ya, membongkar bareng-bareng lah. Gimana sih prinsip pribadi kita, nilai inti yang kita pegang, itu main peran waktu kita, katakanlah, kejebak dilema etika. Sumber ini kan nyebutnya sebagai contoh lain dari persoalan pelik, wild problems itu loh, yang nggak ada jawaban gampang, hitam putihnya. Intinya pas dihadapkan pilihan sulit, kita bakal ikut hitungan untung rugi sesaat atau tetap pegang kompas prinsip kita, walaupun mungkin rasanya rugi saat itu. Persis. Gini, bab ini tuh menyoroti pertarungan klasik sebetulnya di dalam diri kita. Di satu sisi, ada tarikan kuat buat cari yang nyaman, yang untung sekarang juga. Nah, ini yang disebut utilitarianisme sempit. Tapi di sisi lain, ada kesadaran tentang siapa diri kita sebenarnya. Atau siapa sih yang kita cita-citakan? Ini soal integritas, menjaga keutuhan diri. Oke. Mari kita langsung masuk ke intinya bab 9 ini ya. Dilema etika itu digambarin kayak medan perang antara godaan untung jangka pendek melawan komitmen jangka panjang ke prinsip. Wah, kedengarannya dramatis ya. Tapi kayaknya kita semua pernah ngalamin deh. Pilihan yang satu gampang, tapi kok rasanya nggak sreg gitu di hati. Betul sekali. Itu pertarungan internal yang sangat nyata. Ada dorongan naluriah mungkin ya, sisa evolusi kita buat cari enak, hindari susah. Sekarang juga. Contoh paling gampang yang dibahas di buku ini kan, nemu dompet penuh uang di jalan sepi. Reaksi pertama bisa jadi, wah rezeki nomplok nih. Tapi kemudian muncul suara lain, suara hati nurani mungkin, yang ngingetin kita soal nilai-nilai yang lebih tinggi, kayak kejujuran. Ini nyambungnya ke konsep flourishing, hidup yang bermakna. Yang nggak cuma soal senang sesaat, tapi juga soal tindakan kita sesuai nggak sama prinsip yang kita yakini. Contoh dompet itu memang kena banget sih. Di bab ini diceritain Anda nemu dompet isinya $200 tunai, kartu kredit, KTP. Sepi nggak ada saksi mata. Pertanyaannya, Anda bakal ngapain? Nah itu dia. Yang menarik nih, waktu pertanyaan ini dilempar ke anak SMA di seminar ekonomi, jawaban mereka katanya hampir sama semua. Kalau pakai kacamata ekonomi rasional ya, ambil aja dompetnya, kan ada untung $200. Nggak ada biaya atau risiko ketahuan. Logis kan? Logis sih, tapi dari sudut pandang yang sempit banget mungkin ya. Penulisnya langsung ngebongkar nih, ada beberapa lapis di sini. Pertama, pandangan siswa itu kan abaya, nggak ngitungin fakta bahwa nolong orang lain, balikin dompet itu bisa ngasih kepuasan batin tersendiri. Rasa seneng karena berbuat baik ini bisa jadi nilainya lebih dari $200 buat sebagian orang. Jadi, kalau mau dibilang rasional dalam arti memaksimalkan kepuasan pribadi, utilitas gitu, mengembalikan dompet pun bisa jadi pilihan rasional juga. Oh oke, jadi ngembaliin pun bisa rasional ya kalau kepuasan batinnya lebih gede dari duitnya. Bisa jadi. Tapi ada lapisan yang lebih dalam lagi. Nah, ini kunci argumen bab ini. Ada tipe orang ketiga. Orang ini tuh merasakan godaan buat nyimpen uang, itu keinginannya ada. Tapi dia memilih buat tetap ngembaliin. Kenapa? Bukan karena hitung-hitungan kepuasan batin lawan $200, bukan itu. Tapi karena dia ngerasa itu hal yang benar buat dilakuin. Ini soal aspirasi dia, mau jadi orang jujur, soal jaga integritas dirinya. Disinilah prinsip menang atas kalkulasi sesaat. Dia kayak ngebayar $200 demi mempertahankan prinsipnya. Wah, tipe orang ketiga ini menarik banget. Jadi bukan cuma soal mana yang lebih untung materi atau batin, tapi soal gue mau jadi orang kayak apa sih? Ini jadi jembatan ke contoh kedua yang juga kuat banget di bab ini. Kisah Theodora, petugas kebersihan hotel. Iya, itu menyentuh banget. Bisa dibayangin nggak situasinya? Theodora lagi bersih-bersih kamar tamu, pondok terpencil di Grand Tetons. Sendirian. Dia nemu satu anting berlian. Punya istri penulis. Ketinggalan. Antinya kecil loh, gampang banget diselipin di saku, tamunya jelas orang berada. Bisa aja kan Theodora mikir, ini mungkin punya tamu sebelumnya, nggak bakal ketahuan juga. Godaannya pasti gede banget kan? Luar biasa gede pasti, godaannya. Tapi apa yang Theodora lakuin? Dia nggak ambil. Dia tinggalin anting itu di meja di kamar baru si tamu. Plus catatan singkat, ngejelasin dia nemuin itu.
Penulisnya nekenin, kemungkinan besar Theodora tuh nggak mikirin soal potensi dapat hadiah, walaupun akhirnya dia dapat hadiah dan pelukan haru. Tapi motivasi utamanya kayaknya bukan itu. Jadi apa dong motivasinya kalau bukan hadiah? Analisis dalam buku ini nyimpulinnya Theodora bertindak karena identitas dirinya. Dia ngelihat dirinya sebagai orang jujur. Mengembalikan barang temuan, nilainya berapapun, itu bagian dari siapa dia. Nyimpan anting itu bakal kerasa kayak mengkhianati diri sendiri. Prinsipnya nggak bisa ditawar pakai uang. Saya bisa bayangin sih, pasti ada yang denger cerita Theodora, terus mikir, wah sayang banget dilewatin kesempatannya. Naif nggak sih dia? Gimana sumber ini nanggepin pandangan pragmatis kayak gitu? Pertanyaan bagus. Sumber ini nggak secara eksplisit nyebut Theodora naif atau enggak ya? Tapi implikasinya jelas. Tindakan Theodora itu justru patut dikagumi. Kenapa? Karena nunjukin integritas yang kokoh. Ini bukan soal naif atau pinter manfaatin situasi, tapi soal pilihan sadar buat hidup sesuai nilai yang diyakini paling penting. Buku ini kayaknya ngajak kita nanya balik. Mana sih yang lebih berharga dalam jangka panjang? Untung sesaat atau harga diri dan integritas? Benar juga ya. Ini ngebawa kita ke kontras yang tajam antara ngutamain prinsip versus pandangan ekonomi yang sering fokus ke hitung-hitungan untung rugi. Ada anekdot terkenal dari George Bernard Shaw yang dikutip di sini kan, soal wanita yang ditanya, mau nggak jual prinsipnya seharga 1 juta pound sterling? Dia jawab, mungkin mau. Terus ditanya lagi, mau nggak seharga 10 pound? Wanita itu tersinggung berat. Kata Shaw, kita udah tahu apa Anda, sekarang cuma negosiasi harga. Wah, sindirannya pedes banget ya, seolah prinsip itu ada harganya. Rasa tersinggung wanita itu dan mungkin juga ketidaknyamanan kita dengar cerita Shaw itu wajar kok. Karena secara intuitif, kita ngerasa dan pengen percaya bahwa nilai-nilai inti kita, jujur, setia, integritas, itu nggak buat dijual belikan. Ngorbanin prinsip demi cuan atau kemudahan sesaat, meskipun kita tahu itu kadang terjadi, umumnya kita lihatnya sebagai kelemahan karakter, bukan tindakan rasional yang cerdas. Jadi pesennya kuat banget ya di bab ini. Kuat sekali. Intinya, jangan nawar soal esensi diri Anda. Kehilangan respek sama diri sendiri, itu bukan sekedar biaya yang bisa ditutup pakai keuntungan lain. Itu fundamental. Ini mengingatin ke momen-momen keputusan besar lain yang dibahas sumber ya. Kayak keputusan Darwin buat nikah, Mary. Itu kan bukan cuma soal untung rugi. Atau reaksi ahli statistik Persidiakonis pas disaranin hitung-hitungan pindah universitas. Dia bilang, come on, this is serious. Ini bukan soal angka di spreadsheet, ini soal arah hidup, soal siapa diri Anda. Tadi disebut istilah ekonomi preferensi leksikografis. Kedengarannya teknis banget nih. Bisa dijelasin lebih simpel nggak? Maksudnya, apa kaitannya sama prinsip ini? Bersatu Anda itu keselamatan bintang 5. Anda baru bakal mikirin warna, fitur audio, atau harga setelah syarat keselamatan itu terpenuhi. Anda nggak bakal bilang, oke deh keselamatannya bintang 3 aja, tapi warnanya gue suka banget. Nggak kan? Nah, prinsip itu kerjanya kayak prioritas keselamatan tadi. Dia diduluin sebelum kita mulai nimbang-nimbang untung rugi lainnya. Ini pengakuan bahwa prinsip itu ada di level yang beda dari kalkulasi biasa. Oke, analogi mobil itu cukup ngebantu. Jadi prinsip itu semacam deal breaker ya, syarat mutlak sebelum kita mikirin yang lain. Nah, selain soal jaga integritas diri, apalagi sih manfaatnya ngotat sama prinsip, terutama kalau kelihatannya lebih gampang ikut arus saja gitu. Bab ini ngegarisbawahi 2 manfaat utama. Pertama, kesederhanaan. Punya prinsip yang jelas itu kayak punya kompas internal yang kuat. Ini nyederhanain pengambilan keputusan di situasi sulit. Anda nggak perlu galau berlarut-larut tiap kali ada godaan. Kalau prinsip Anda, saya selalu mengembalikan barang temuan, ya udah jelas apa yang harus dilakuin pas nemu dompet. Kalau prinsipnya, saya mengunjungi teman yang sakit, Anda nggak perlu banyak alasan pas teman butuh dukungan. Saya setia pada pasangan, saya hadir di pemakaman teman. Gitu ya, jadi ada aturan main yang jelas. Betul. Aturan main yang jelas ini ngurangin beban mental. Nah, manfaat kedua ini yang menurut saya juga penting banget. Menghindari penipuan diri. Punya aturan prinsip yang tegas itu ternyata jadi benteng pertahanan dari kecenderungan kita buat mencari-nyari alasan pembenar, buat perilaku yang sebenarnya nggak sesuai nilai kita. Oke, contoh analogi naik tangga versus lift itu ya, untuk kesehatan. Nah, itu dia. Tanpa aturan main yang jelas, misalnya, saya selalu pilih tangga kalau cuma 1-2 lantai,
Gampang banget kita ngerasionalisasi pilihan naik lift. Ah, lagi capek banget hari ini, bawaan lagi banyak, cuaca panas, lagi buru-buru, selalu ada aja alasannya. Ini persis kayak kutipan Benjamin Franklin yang dikutip di buku. Betapa mudahnya menjadi makhluk yang berakal, karena itu memungkinkan seseorang menemukan atau membuat alasan untuk setiap hal yang ingin dilakukannya. Prinsip yang kuat itu kayak jangkar, nahan kita dari arus pembenaran diri yang licin itu. Itu dia, kita gebo banget ya bikin alasan. Tapi menariknya nih, bab ini nggak berhenti di mempertahankan prinsip yang udah aja-aja. Tapi juga ngomongin soal ngembangin prinsip atau karakter yang kita inginkan. Jadi bukan cuma soal being siapa kita sekarang, tapi juga becoming, menjadi siapa. Kita ternyata bukan cuma makhluk yang punya keinginan, tapi juga punya keinginan tentang keinginan kita. Maksudnya gimana tuh? Agak filosofis ya? Hahaha, iya sedikit. Itu ngacunya ke gagasan filsuf Harry Frankfurt. Kita bisa punya keinginan tingkat kedua. Misalnya gini, saya pengen makan kue coklat, itu keinginan tingkat pertama, tapi saya juga pengen jadi orang yang bisa nahan diri dari makan kue coklat kebanyakan. Nah, ini keinginan tingkat kedua. Kita bisa beraspirasi jadi versi diri kita yang lebih baik. Penulis ngutip Agnes Callard, aspiration, terus Frank Knight, manusia itu makhluk yang beraspirasi, sama James Buchanan, manusia ingin kebebasan untuk menjadi manusia yang ingin ia jadi. Oke, jadi kita bisa bercita-cita jadi orang yang lebih berprinsip. Pertanyaannya kalau kita ngerasa nurani kita belum kuat di area tertentu nih, atau kita pengen jadi lebih jujur, lebih berani, lebih peduli, gimana caranya? Apa cukup niat aja? Nah, disinilah kuncinya. Latihan. Tindakan nyata yang diulang-ulang. Niat aja nggak cukup. Sumber ini ngurain cerita klasik, The Happy Hypocrite, karya Max Beerbohm. Singkatnya, ada tokoh jahat namanya George Hell. Dia jatuh cinta sama wanita baik, Jenny Mare. Supaya bisa diterima, si George ini pakai topeng. Wajahnya wajah orang suci. Tapi karena cintanya tulus dan dia nyesel sama masa lalunya, dia mulai bertindak baik secara konsisten. Hidup sesuai topengnya. Suatu saat, topengnya dibuka paksa. Dan ternyata wajah aslinya udah berubah, sama persis kayak wajah suci di topengnya. Wah, jadi berubah beneran. Iya, berubah beneran. Moral ceritanya, dengan berpura-pura baik dalam arti bertindak baik secara konsisten ya, bukan munafik dia. Akhirnya menjadi baik. Wow, cerita yang kuat banget. Ini nyambung banget sama kutipan Frank Knight tadi ya. Karakter baik itu didapat dengan berpura-pura lebih baik sampai sebagian kepura-puraan itu jadi kebiasaan. Jadi kebaikan atau prinsip lain itu bisa jadi semacam acquired taste. Selera yang dibentuk lewat pembiasaan. Kayak kopi gitu ya, awalnya pahit, lama-lama suka. Tepat sekali. Bahkan, ngutip interpretasi Dan Klein terhadap La Rochefoucauld, kebajikan itu bisa tertelan oleh kepentingan pribadi. Maksudnya gimana? Maksudnya, kalau berbuat baik udah jadi kebiasaan, itu bisa jadi sumber kepuasan pribadi yang otentik. Udah nggak kerasa kayak beban atau pengorbanan lagi. Mungkin aja Theodora si petugas kebersihan itu, dia udah saking terbiasa jujur, jadi ngembalin anting itu justru ngasih dia kepuasan. Bukan kerasa kayak kehilangan kesempatan. Contoh lain, pengalaman Penny Lane yang donorin ginjalnya. Tindakan altruistik itu ngubah cara pandangnya tentang dirinya sendiri. Jadi tindakan ngebentuk identitas. Dan di ujung bab ini ada perumpamaan yang terkenal banget dan kuat tentang dua anjing. Atau kadang diceritain sebagai dua serigala ya, yang hidup di dalam diri kita. Satu jahat mewakili serakah, egois, marah. Satu lagi baik mewakili jujur, baik hati, kasih sayang. Keduanya ini katanya terus berantem. Pertanyaannya, anjing mana yang bakal menang? Jawabannya sederhana tapi dalam banget. Yang paling sering kamu kasih makan? Metafora ini ngerangkum inti dari bagian aspirasi tadi. Kalau kita pengen nguatin sifat baik dalam diri kita harus secara sadar ngasih makan anjing baik itu. Caranya? Ya dengan ngelatihnya lewat tindakan nyata sehari-hari. Pengen lebih jujur? Latih dengan ngomong benar dalam hal kecil. Pengen lebih sabar? Latih nahan diri pas kepancing emosi. Ngasih makan anjing baik itu artinya secara aktif numbuhin kebiasaan dan tindakan yang sejalan sama prinsip yang kita cita-citain. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari pembahasan bab 9 ini, intinya adalah ngadepin dilema etika, milih ngutamain prinsip di atas untung sesaat itu bukan cuma soal jadi orang baik secara pasif ya,
Tapi ini adalah proses aktif buat ngebentuk dan negasin siapa diri kita sekarang, dan yang lebih penting, jadi siapa kita di masa depan. Betul sekali. Prinsip-prinsip itu fungsinya kayak kompas moral. Di tengah ketidakpastian dan godaan hidup, mereka bantu kita navigasi tarikan jangka pendek, ngehindarin jebakan rasionalisasi diri yang licin itu, dan yang paling penting, memungkinkan kita tumbuh. Tumbuh ke arah versi diri kita yang lebih kita hargai. Ngutamain prinsip itu bagian integral dari flourishing, menjalani hidup yang utuh dan bermakna, yang lebih dari sekedar ngejar seneng atau untung sesaat. Nah, sebagai penutup sesi kita kali ini, kami mau ninggalin Anda dengan sebuah bahan perenungan nih. Coba ambil waktu sejenak, pikirin, apa satu prinsip inti yang paling fundamental, paling penting buat Anda pribadi? Mungkin kejujuran, kesetiaan, keberanian, kepedulian, atau yang lainnya. Nah, setelah Anda nemuin prinsip itu, coba renungkan. Dalam situasi konkret apa aja sih dalam hidup sehari-hari Anda, prinsip ini paling sering diuji atau ditantang? Dan balik lagi ke metafora tadi, langkah nyata apa, sekecil apapun, yang bisa Anda lakuin secara sadar dan konsisten buat terus ngasih makan anjing baik tersebut. Gimana Anda bisa ngelatih dan nguatin prinsip itu biar makin kokoh jadi bagian dari diri Anda? Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada wawasan berharga yang bisa Anda bawa pulang ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.